Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina tad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum Yukhlaqun. amwatun ghairu ahya. Nah, ini sebelumnya menjelaskan masih tentang orang-orang yang beriman yang mesti memahami tentang kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebelumnya wa ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Itu hikmahnya kepada kita. Allahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Nanti kan di ayat sesudahnya ini ada wallahu ya'lamu ma yusirrun la jarama annallaha ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Tapi kalau yang ini yusirrun tu'linun, nanti pakai ya gitu tuh. Kalau yang di atas pakai ta. Sebab kalau yang di bawah itu menjelaskan tentang kebodohan orang-orang kafir. Kebodohan orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Lah yang di atas itu berusaha menjelaskan tentang kebodohan kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah gitu. Nikmat-nikmat Allah. Langit, bumi, apa itu untuk kalian dikasih mata apa udah sangat kenikmatannya sangat banyak sekali. Kok masih pusing saja gitu tuh karena nggak punya umpamanya gitu, hal yang sifatnya sangat rendah sekali gitu. Seringkali seperti itu gitu. Jadi Allah itu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Kenapa ya gitu nggak datang padahal sih udah kenikmatan itu sangat luar biasa tidak terhingga tidak gitu. Bahkan bukan kenikmatan yang telah diberikan, kenikmatan yang sedang gitu tuh lagi berjalan pun udah tidak bisa dihitung. Kita bisa melihat, bisa jalan, bisa apa, itu semuanya itu wah terus kenikmatan itu. Padahal sih kita punya sesuang umpamanya berapapun banyaknya, itu siap untuk dihabiskan demi menyelamatkan salah satu anggota dari badan kita, menyelamatkan mata kita. Berapapun habis yang kita punya akan dihabiskan. Sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu ya. Udah itu dijaga, taruhlah dikasih aja kita bisul, di ketiak 2, di bokong 2, udah kita tuh sebenarnya mau untuk kita pusing gitu. Ketika beliau gini aja nggak nyaman itu, ini mah tidak dikasih ya. Sebenarnya mah udah nggak hitung lah kenikmatan itu. Tapi Allah tahu kamu tuh memusingin yang iya, musingin yang tidak ada, yang sifatnya sangat rendah gitu, sangat sepele, sangat tidak berarti gitu. Sangat tidak berarti. Ya gitulah, nanti kita tinggal dibahas nanti. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma walladzina tad'una min dunillah. Nah, lalu menjelaskan tentang kebodohan orang-orang kafir yang menyembah berhala. Kadang-kadang kebodohan itu juga sering nempel ke kita gitu. Iya, sering nempel ke kita. Betapa kita tuh bodoh banget ya. Sering ya kita tuh dengan sesuatu akhirnya bodoh banget jadi orang. Kalau dalam kehidupannya menyikapi sesuatu itu. Nah, kita kan sering cerita sesuatu yang sangat luar biasa bagi orang kafir waktu menyembah berhala. Pas ada datang Nabi dengan membawa bahwa Allah itu satu, itu suatu yang aneh, sesuatu yang tidak diterima oleh akal. Kok Tuhan satu sih ya? Itu akalnya itu akal yang gimana ya? Kok ada Tuhan kok satu gitu? Inna hadza la syai'un ajib. Kata orang kafir itu ada Tuhan satu. Padahal sih itu adalah suatu kebenaran. Suatu kebenaran.
Mereka-mereka yang menyembah selain Allah min dunillah itu tidak menciptakan sesuatu apapun, bahkan mereka itu diciptakan asma itu. Nah, ini juga tidak ada tikrar dalam Al-Qur'an itu dalam ayat yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada bahasa apa? Afama yakhluq kama la yakhluq. Afama yakhluq kamal la ya. Apakah zat yang menciptakan itu seperti zat yang tidak menciptakan? Itu sebelumnya. Nah, ini apa? Min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun. Kalau yang atas afama yakhluq kamal la yakhluq. Apakah zat yang menciptakan sama dengan zat yang tidak menciptakan? Lah, untuk berhala itu lebih itu lagi di sini, Mas. Mereka itu tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan gitu. Apalagi dia bisa menciptakan, mereka sendiri diciptakan, yang mana berarti itu kan lebih itu lagi untuk membuka ya kebodohan tentang itu. Lah, kata-kata itu bukan berarti kita dapat berarti asnam itu tidak berlaku untuk kita, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita menyembah selain Allah dalam arti ada menganggap kita selain Allah itu ada ya dulu bisa yang mau apapun, bukan berarti berhala saja. Kita orang Islam, umpamanya orang Islam, selain Allah ada yang bisa memberi kemanfaatan, bisa memberi kemanfaatan. Berarti asnam kita itu ya itu. Berarti asnam kita ya itu. Berarti ayat ini wahum yakhlaqun, berarti saya bebas dari ayat ini. Ya tidak seperti itu. Kita tuh justru banyak gitu dalam kehidupan itu yang menganggap selain Allah ada yang bisa memberi kemanfaatan, memberi kemanfaatan. Walaupun secara etika gitu itu, tapi kenyataan prakteknya gitu tuh kita mesti pusing dan suka dengan keberadaan sesuatu yang selain Allah gitu tuh. Lah, berarti kita asnamnya itu. Asnamnya itu. Bisa asnam berupa apa? Darohim, bisa asnam berupa kesehatan, bisa asnam berupa ya pokoknya yang kita cintai, yang kita ya. Nah, untuk kita lah nanti kita dibahas. Lebih dipertegas lagi amwat ghairu ahya. Udah yang namanya berhala itu tidak bisa menciptakan, justru diciptakan. Benda mati tidak hidup. Yang namanya kata-kata benda mati aja kok udah istilahnya itu udah pengandung bahwa benda mati itu tidak hidup, tapi dipertegas oleh Allah ghairu ahya. Benda mati tidak hidup. Berarti kalau kita umpamanya mengocek itu benar-benar sampai diperjelas gitu, sampai jelas sekali. Kita orang Islam yang menganggap ada selain Allah memberi kemanfaatan, memberi kemadharatan. Ya, kita tuh ya dikocek seperti itu. Ya amat ghairu ahya. Itu masih pertengahan lah untuk kita. Nanti kalau kesananya kan udah apalagi itu apa? Udah Adam semua itu selain apa? Ya ini ya. Adam semua nanti, semuanya ya tidak ada. Wa masyuruna ayyan masun, dan pada berhala itu tidak mengetahui kapan akan dibangkitkannya makhluk itu. Apalagi kapan kebangkitannya, waktunya tidak tahu. Apalagi para asnam itu bisa mampu membalas, apalagi bisa menyelamatkan orang-orang yang menyembah dirinya. Kapan akan dibagikan saja tidak bakalan tahu asnam itu. Apalagi dia akan yang menyembah saya umpamanya asnam itu nanti akan dibalas, dikasih apa nanti di akhirat, ya lebih-lebih itu Mas. Lebih jauh lagi. Itu secara sebenarnya, tapi walaupun itu kan kita nanti ada hadis bahwa anallaha yub'asul asnam, kata Ibnu Abbas. Anallaha membangkitkan asnam laha arwah. Nanti asnam itu nanti di akhirat dibangkitkan dan dia mempunyai roh dan disertai dengan setan-setan yang bersamanya.
nanti asnam setan itu cuci tangan dan pada orang-orang yang menyembahnya. Lalu Allah menyuruh semuanya penyembah berhalanya itu ilan nar, dimasukkan semuanya ke neraka. Alhamdulillah itu. Ada secara itunya ya. Berarti tinggal penggabungan saja ayat itu dengan keterangan-keterangan yang lain. Ya memang kalau secara letterlock lah, secara teksnya banyak sekali yang kelihatannya itu terjadi pertentangan. Sebenarnya itu justru saling melengkapi. Ilahukum ilahu wahid, dan itu natijah daripada firman Allah yang sebelumnya, bahwa Allah itu adalah yang seperti ini, sebelum menciptakan langit, bumi, semuanya. Maka Tuhan yang sebenarnya itu adalah ilahukum ilahu, Tuhan kalian itu Tuhan yang esa, la nabirolah bidati wala fisifati wa wallahu ta'ala. Itu bahasanya wahid di sini. Ya memang konteksnya itu lebih tepat, bukan ahad gitu tuh, bukan ahad tapi wahid. Waladina yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Lah, udah membuka tentang kebodohan orang kafir, lalu membuka tentang udah bodoh sombong. Udah tidak iman kepada bodoh, ke orang yang tidak iman kepada akhirat itu sebenarnya sombong. Gitu tuh, sombong. Munkirah jahidah lil wahdaniyah. Oh, betapa jelasnya wahdaniyat Allah itu. Langit, bumi, matahari sebenarnya sangat nyata sekali. Allah itu Maha Esa itu. Tapi kok tidak beriman, itu kan kebodohan yang nyata. Udah itu wahum mustakbirun. Dan ternyata sebenarnya tidak ada orang yang takabur kecuali orang yang bodoh. Kalau orang yang pintar mah tidak bakalan takabur sebenarnya gitu tuh. Orang yang takabur itu hanya orang-orang yang bodoh saja. Hakikatnya. Sebenarnya mah gitu. Kalau orang yang alim mah tidak bakalan takabur itu. Pasti tawadu semua. Karena Nabi alim, sangat tawadu. Dato Qadir tawadu. Pokoknya orang-orang alim itu tawadu. Yang bodoh ya berarti takabur itu. Ya. Tidak ada orang takabur kecuali karena kebodohannya. Bahkan takabur dengan ilmunya gitu. Ada karena kebodohannya takaburnya dengan ilmu gimana itu ya. Lah ini mustakbirin, mutakabirin kok ada sin. Mutakabirin, mustakbirin itu udah takaburnya udah takabur kebangetan. Udah kebangetan. Kalau mungkin takaburnya kita yang beriman kepada Allah rada mendingan gitu. Ya. Tapi kalau takabur tidak iman kepada Allah itu takabur yang udah kebangetan. Wahum mustakbirin. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma. Jadi sedangkan nyata hak bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa mereka yang terang-terangan. Maka mereka semuanya akan dibalas. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah itu sama sekali tidak mencintai orang-orang yang takabur. Artinya Allah itu nanti di akhirat akan menyiksa orang-orang yang takabur. Itu disiksa. Tidak bakalan penghuni surga itu punya sifat takabur walaupun sedaroh. Itu tidak bakalan itu penghuni surga punya sifat takabur. Masih punya ya udah. Itu umpamanya masih punya ya dicuci dulu nantinya. Coba penghuni surga itu udah yang 6 tahun tidak ada sedikit pun yang tidak. Bibitnya itu benar-benar kita tidak cuma menghilangkan sifat takaburan, tapi bibit-bibit yang menimbulkan ketakaburan juga harus kita hilangkan. Makanya ya ada satu cerita dalam itu suaminya yang namanya Husain bin Ali. Itu kan seorang yang sangat bangsawan, sangat luar biasa Husain bin Ali. Nah, beliau pernah naik kuda
naik kuda, terus lihat ada orang-orang miskin lagi makan di bawah gitu tuh, lagi makan beliau dengan itunya kebangsawanannya lah kalau pakaian itu, lihat ada orang-orang jelata lagi pada makan, diajak makan, ya turun itu ketawaduan beliau gitu, turun. Ada orang-orang jelata yang lagi makan, ketemu kan suruh yakulun apa wakul agoda ya abadullah fanazala wajala sama duduk bersama orang-orang jelata itu. Konsorofu apa waqala inna la yuhibbul, sambil mengatakan innahu la yuhibbul mustaqbil. Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Kalau kamu makannya itu enggak mau lah, itu takabur. Kita diajak orang yang miskin, wah itu mah bukan level lah, pemainnya gitu. Ada darah apa, makanya dengan apa enggak lah, itu mah ada ketakaburan berarti yang gitu, ada gitu. Dombaan. Mau duduk apa, makan bersama orang-orang jelata itu. Sambil mengatakan innallaha la yuhibbul mustaqbil. Lalu suma akala, makan bareng. Falamma farahu qala qad ajabtukum fajibuni. Udah, saya telah memenuhi undangan kalian untuk makan. Lah sekarang kalian ke rumah saya makan-makan lagi. Iya, orang masih seneng ya, datang masih itu makan-makan lagi. Ya kita kalau kita punya hajat yang dipanggilnya orang-orang kaya, orang ya itu takabur itu. Dipilih-pilih nih. Siapa aja nih yang dipanggil? Kalau itu mah datang-datang cuma makan saja. Wah itu takabur. Berarti ada ketakaburan gitu. Ya semuanya datang ke sahabat Husain itu. Fat Amon lalu dihidang, kasih makanan apa sakawatahu basaru, dikasih wasarafu. Maka wafil hadis inna mutakabirin yusyaruna anta ladur dar yaumul qiyamah tata'un nas laqtamil litukabbiruhum. Apabila salah satu hadis ada nanti orang takabur punya rasa takabur di dunia, nanti di akhirat itu nanti dia dibangkitkan itu kecil, seperti kerikil lah, kalau itunya seperti kerikil. Orang yang punya takabur itu di alam akhir, di alam mahsyar itu mereka diinjak-injak. Iya. Ini orang yang takabur itu dijadikan kecil, nanti dibuat injak-injak oleh orang-orang yang itu. Iya. Itu kalau supaya nih kamu yang takabur sekarang diinjak-injak gitu. Mana kata kaburmu, coba buktikan, nanti di sananya seperti itu. Jadi kecil sekali. Dan jadi tata unas, mereka manusia menginjaknya. Biakdamihim dengan kaki-kaki nas itu nanti di alam mahsyar itu. Dan Dawa nazala fin Nadhr bin Haris, ayat ini turun kepada Nadhr bin Haris menurut sebagian ulama gitu tuh. Sebab Nadhr bin Haris itu pengkoleksi buku-buku antik, buku-buku cerita sejarah itu. Nadhr bin Haris itu terkenal jama ustura pengkoleksi buku-buku sejarah. Fisani wasabu kana indahu kutubut tawarikh. Lalu habis itu ditanyakan kepada Nadhr, itu yang diturunkan Muhammad itu sebenarnya apa? Kamu kan bukunya sangat banyak sekali gitu, sejarah apa jawabannya? Asatirul, wah itu mah dongeng-dongeng saja, Muhammad yang turunkan itu mah dongeng cerita zaman-zaman dulu, tidak ada keilmuan gitu. Itu kita mau udah tahu semua itu ilmu yang buku-buku yang berilmu itu mah cerita-cerita dulu, dongeng gitu. Itu jawabannya seperti itu. Madza anzala rabbukum qalu huwa asatirul awwalin. Lah tujuan dia mengatakan seperti itu idlalan linnas, menyesatkan manusia. Liyahmilu awzaruhum amilah. Dan ternyata kata-kata seperti itu, kata-kata awzar awwalin itu justru membuat mereka berdampak mereka akan menanggung dosa di pundak secara sempurna. Artinya secara sempurna itu apapun dia terkena balaya, terkena musibah itu sama sekali tidak memberi
keringanan tentang dosanya. Sebab yang namanya musibah kan, balaya kan tiga. Ada yang bentuk siksa, ada yang bentuk takfir, ada yang bentuk peningkatan derajat. Kalau untuk orang-orang yang tidak iman kepada Allah, itu adalah musibah yang mengenai yang namanya dunia kan pasti ada musibah, ada balaya. Itu sama sekali musibahnya, balanya itu tidak mengurangi dosanya. Dosanya apa? Tetap aja sempurna, kamilah gitu. Kamilah. Karena di sini wa balayum allati asaba fid dunya la tukaffiru anhum syai'. Apapun yang menimpa diri berupa musibah atau balaya tidak mentakfir, tidak menutup dosa-dosa mereka yang kiamat syai'an. Bal yu'aqibuna ala jami'i dzarihim, bahkan mereka disiksa dengan dosa-dosa. Bi khilafi balaya mukmin, berbeda musibahnya, balanya orang-orang fa innaha takfirun lidunubihim, itu bisa mentakfir, mengkifarati dosanya, araf idarajatihim. Jadi balaya itu ada menimpa mujrimin, ada menimpa abror, ada menimpa arifin. Kalau menimpa mujrimin, balaya musibah, tidak ada pengaruh sama sekali tentang dosanya, tetap dosanya sempurna, musibah kan enggak. Beda dengan abror, itu bisa mentakfir dosa-dosa kita, bisa mentakfir dosa-dosanya orang abror. Kalau arifin itu justru musibah balaya itu menaikkan derajat. Tidak, tinggal kita gimana saja, apakah kita minal mujrimin atau minal abror atau minal arifin. Pengennya apa kita? Yang 2 atau 3 aja. Nah, itu sikapannya. Sikapannya kalau kita mujrimin, dosa itu kita marah, benci, ngambek, tidak terima, tidak ridho. Itu berarti kita mujrimin. Kalau kita abror, kena dosa, itu apa? Dia introspeksi. Oh iya ya, kita kena musibah, kena bala. Itu dari dosa-dosa saya yang seperti ini. Oh, itu berarti abror, maka mentakfir. Itu mentakfir dosanya. Kalau kita terkena musibah atau bala, justru kita kembali kepada teringat dosa, itu berarti kita minal abror. Kalau arifin gitu tuh, dia ridho, rela, tidak mengeluh, tidak apa gitu. Udah sangat senang justru dapat musibah itu. Sebab ini peningkatan. Lah itu arifin. Kira-kira kena musibah seneng enggak kira-kira? Kalau seneng ya arifin. Sudah menepis. Kalau Arab berarti mujrimin. Kalau diem sabar ya berarti abror gitu aja lah nantinya. Ya kita nggak usah menilai diri sendiri saja, nggak usah menilai orang lain ini. Sebab walil abrol mukaffirat walil arifin darajat wa qad yakunu as-sabiq fi ilmi ta'ala annal arif la yanalu tilka darajat. Orang arif, seorang wali tidak bakalan sampai kepada derajat kewalian illa bimihnah, kecuali dia terkena ujian-ujian berat. Terkena ujian-ujian berat. Kita pengen jadi wali, nggak mau ujian berat. Ada ujian langsung ditolak, ya udah nggak bakal jadi wali-wali. Ada ujian langsung ditolak. Tapi kalau wali dapat ujian diterima dengan lapang dada, seneng lah itu memang fi ilmilah asabik itu seperti itu. Iya. Layana lebih kadarnya bimikna. Wa istilah ta'ala liyana bikadarja. Amin auzaril ladina yudilinahum bighairi ilmin. Ala sa'ama yazurun. Jadi orang yang sesat lalu dia menyesatkan orang lain. Selain dia dapat dosa sesatnya, juga dapat dosa-dosa yang orang-orang yang dia sesatkan. Jelas kalau orang yang dia sesatkan itu bighairi ilmin gitu. Orang-orang yang dia sesatkan itu kita
fatwa bi ghairi ilmu. Dan itu sebaik-baik apa yang mereka pikul. Yang mereka pikul itu ya apa bukan sebaik-baik, sejelek-jelek. Atau jelek-jelek kalau kita manggul kan manggul apa yang paling enak itu? Mundur. Manggul duit adalah apa enak gitu. Ada manggul itu ya rasanya tuh jalannya tuh beda. Kalau kita nenteng itu ada. Kalau kita nenteng sesuatu itu ada yang bangga, seneng. Ini apalagi dosa, bawa sampah aja yang ringan itu nggak enak gitu. Bawa sampah aja, itu sering bawa sampah ya kadang-kadang nggak seberapa, tapi rasanya, aduh buang sampah itu sampah itu. Itu ya, apalagi kita membawa salah sama yaziru. Cuma nanti kita bahas inikah memang tafsiran yang paling banyak bahwa orang yang sesat dia akan menanggung dosanya, juga kalau dia menyesatkan juga akan menanggung dosa-dosa orang yang dia sesatkan. Tapi dalam ayat lain wala tazirwa Zirotun wizro itu kira-kira bertentangan enggak gitu tuh dengan ayat-ayat yang seperti ini gitu tuh. Jadi untuk kelambakan seperti gimana? Itu untuk pembahasan awal lah. Ya wallahu alam. Ya enggak.